Selamat jumpa, Oma, Opa, Bapak, Ibu, para OMK, adik-adik, dan seluruh pendengar yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi pada acara podcast dalam rangka aksi puasa pembangunan tahun 2024. Hari ini saya Joan yang akan mendampingi para pendengar sebagai moderator. Di sini juga telah hadir Bro Stefanus Agung dan Bro Michael Indra. Jangan bosan sama mereka, jangan bosan. Yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Sebelum kita mulai diskusi ringan pada hari ini, ada baiknya jika kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah diberikan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, sampai dengan saat ini kami bisa hadir di sini untuk membagikan materi aksi puasa pembangunan tahun 2024. Semoga podcast pada kali ini dapat menuntun para umat agar semakin mengerti dan semakin menghidupi semangat Paskah dan bersatu membangun memberdayakan para umat-Mu. Acara kami tidak sempurna ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami dan melancarkan acara kali ini. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para pendengar, adapun tema pada pertemuan kedua kali ini adalah perwujudan pemberdayaan umat. Tujuan pertemuan kali ini adalah agar para umat mampu menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemberdayaannya. Pertemuan kali ini juga merupakan gabungan antara dua topik, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Tapi menurut saya pribadi, memang pertemuan kali ini tuh menjadi sangat menantang. Karena mewujudkannya ini loh, titik mewujudkan pemberdayaan pada umat itu membutuhkan tantangan kreativitas, tantangan iman, karena kita berdasarkan kepada Tuhan gitu ya. Termasuk tantangan kasih. Nah ini juga susah. Karena kasih merupakan yang utama. Jadi kalau kita membicarakan mengenai pemberdayaan umat, nggak ngomongin cuan-cuan nih, karena ada kasih yang mendasarinya. Nah, sekarang kita ke Bro Agung nih. Bro Agung, jadi sebenarnya apa sih arti pemberdayaan umat itu sendiri? Dan tantangan macam apa yang harus dihadapi dalam pemberdayaan ini nih, Bro? Ya, terima kasih sih Joan. Selamat berjumpa para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast APP tahun 2024. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sis Joan, moderator kita, mengenai arti pemberdayaan umat. Sedikit teori dasar dulu ya, Sis Joan ya. Mm-mm. Jadi kata pemberdayaan itu asal katanya dari kata daya yang artinya berkekuatan. Terus sedangkan berdaya artinya mempunyai kekuatan atau membuat sesuatu menjadi lebih terampil, mandiri. Nah, kemudian pemberdayaan atau improvement sendiri adalah membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Nah, pemberdayaan umat merupakan suatu upaya untuk mengajak dan mengaktifkan sebanyak mungkin anggota gereja untuk terlibat dalam kegiatan menggereja itu Sis Joan. Nah, dalam pertemuan ketiga APP itu kan ditampilkan satu kisah kehidupan di mana di situ ada potensi dari OMK wilayah Santa Maria Bogor Timur yang sangat tinggi. Tapi fenomena ini pernah terjadi yang disebut pada tahun 2018 di buku pertemuan APP tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa menurut ketua wilayah dari Santa Maria Bogor Timur, tercatat sekitar 40% dari jumlah umat di wilayah Santa Maria merupakan kaum muda. Nah, bila jumlah umat mencapai 867 jiwa, berarti sekitar 300 anak muda berada di wilayah tersebut. Nah, di saat bersamaan ketua wilayah ini meminta agar potensi OMK dan anak dapat dimaksimalkan. Nah,
namun di wilayah tersebut justru belum ada kepengurusan OMK. Tetapi ini hanya contoh dan mungkin dalam setiap wilayah atau lingkungan itu pasti berbeda permasalahannya. Nah, tetapi nanti di dalam diskusi itu kita bisa memancing semua apa permasalahan yang ada di dalam OMK. Nah, para pendengar yang dikasih Kristus, kalau bicara soal tantangan, itu memang sifatnya relatif. Ada yang dianggap susah, ada yang dianggap mudah, tantangannya besar, tantangannya kecil. Ini semua tergantung bagaimana sudut pandang kita menyikapinya. Begitu, Sis Joan. Ya benar-benar sepakat Bro Agung. Emang kalau tantangan beda-beda gitu ya. Ya, betul. Jadi buat wilayah sini ya satu wilayah, satu lingkungan, bahkan dalam satu wilayah pun setiap lingkungan mempunyai tantangan yang beda-beda juga dan kesulitannya relatif juga ya gitu. Ya, betul. Tapi kan kita sebagai masyarakat sosial ada baiknya kalau kita menyiapkan rencana untuk menghadapi tantangan tersebut. Gimana? Benar kan, Ya, Bro Agung betul. ya? Betul, Sis Joan. Oleh karena itu ditekankan juga bahwa bukan hanya anak muda yang perlu terlibat aktif, melainkan juga sedari dini mungkin itu anak-anak kita libatkan secara aktif. Karena apa? Karena merekalah yang akan dianggap sebagai generasi penerus, sehingga perlu menjadi perhatian bersama untuk dikembangkan secara bersamaan. Begitu, Sis Joan. Iya, iya. Pasti ini ada hubungannya dengan bacaan kitab suci nih, Pak. Dalam buku Ya. panduannya, bacaan kitab suci yang dijadikan acuan itu adalah 1 Samuel 17 ayat 31b sampai 39. Ayo para pendengar yang terkasih, sudah dibaca belum? Jika sudah membacanya atau ada yang ingat tentang bacaan ini ada penekanannya pasti ya Bro Agung ya. Ya. Dan kira-kira apa sih penekanannya dan kenapa Daud senantiasa mati-matian membela seekor dombanya Hmm. dari terkaman singa atau beruang? Ya. Si Joan, jadi Daud gini menyampaikan keyakinan bahwa sama seperti caranya melindungi domba-domba, Daud pun akan dilindungi oleh Tuhan dalam menghadapi Goliat. Jadi pada intinya kembali ketika kita menghadapi setiap tantangan, kita itu harus melibatkan Tuhan seperti Daud. Di mana Daud pun membela kawanan domba karena ingin terus mengasah keberanian, kesetiaan dan serta tanggung jawab yang lebih baik lagi, Sis Johan. Secara moral memang tantangan pemberdayaan dapat dikaitkan sebagai persiapan Daud untuk peran yang lebih besar yang akan diembannya di masa akan datang. Nah, ini juga sama seperti di kehidupan sosial lainnya. Anak muda merupakan generasi penerus yang memiliki peran kunci dalam pengembangan dan pertumbuhan komunitas. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Itulah intinya, mengandalkan Tuhan sih, Cuan. Oh iya benar Pak. Soalnya kalau dipikir-pikir, begitu lahir tuh nggak mungkin langsung 17 tahun sih Pak. Benar Pak. Betul. Jadi memang sedari dini itu ya, kita Ya, harus mendidik, harus latihan seperti Daud ya. Daud untuk mengembalakan dombanya aja mengandalkan Tuhan. Dan dari situ intinya dia belajar terus sampai untuk ke Goliat untuk tidak berjalan sendiri dan tetap mengandalkan Tuhan gitu kan ya Pak Agung ya. betul, sih, Cuan. Terus kalau tantangan real apa nih, Wah, Bro Agung nih, sharing dikit dong. Tantangan real apa sih sebenarnya yang pernah Bro Agung sendiri hadapi deh gitu kira-kira? Ya, tantangan real ya, Sis Joan. Jadi Ya, begini, kebetulan saya juga pendamping OMK di wilayah saya sendiri nih. Saya hmm, juga berusaha di mana merangkul OMK-OMK. Kemudian bagaimana pendekatan ke mereka. Memang OMK di wilayah kami ada banyak menurut data, tetapi memang menjadi tantangan adalah menggerakkan mereka untuk bersama-sama datang untuk ke acara gereja, bersama-sama berkumpul seperti yang kemarin Porseni itu kemarin puji Tuhan wilayah kita justru juara umum. Nah, itu Weh. banyak sekali juga kami mengumpulkan OMK itu benar-benar ya secara pendekatan, tetapi setiap wilayah pasti berbeda. Nah, nanti mungkin di dalam
sharing pada waktu di lingkungan atau di wilayah itu pasti berkembang. Bagaimana tantangan, bagaimana hambatannya. Begitu Sis Joan. Oke, siap-siap. Coba mungkin nanti bisa dibantu share, Pak. Mungkin di dalam Oh podcast ya, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan menarik ya, oh ya, yang nanti kita mungkin bisa, kumpulkan. iya, mungkin yang bisa diadaptasi oleh wilayah-wilayah atau lingkungan lain. Nah, ini seperti ini nih para pendengar nih ya. Siap, gitu Pak. Jadi, tapi kayaknya saya punya usul, Bro Agung. Kalau OMK itu nggak jauh-jauh dari jodoh kayaknya. Coba mungkin bisa diusulkan acara selanjutnya berkenaan dengan jodoh yang dari Tuhan gitu. Iya. Ini Sebetulnya pesan-pesan sponsor. sebetulnya Sis Joan, kalau untuk acara OMK sendiri padat, banyak. Oh, Kalau di kita mau menggerakkan OMK kita pasti semua di sana berkumpul anak-anak muda. Disitulah mungkin eh, ajang jodoh. betul kesempatan. Jadi para pendengar yang terkasih dalam Kristus, walaupun yang dengar bukan OMK, mungkin ada oma, opa, bapak, ibu. Nah, mari kita ajak anak-anak kita, para OMK, untuk ikut berpartisipasi dan ikut dalam pemberdayaan gitu. Thank you, Bro Sama-sama Agung. Sis Joan. Oke, sekarang kita beralih ke narasumber yang berikutnya nih. Setelah kita mencoba mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang tersebut di atas, kira-kira apa yang perlu diperbuat? Artinya perwujudan dalam pemberdayaannya. Tadi udah ada beberapa contoh, tapi apalagi sih perwujudan pemberdayaan umat gitu. Nah, dalam membaca buku panduan sudah terlampir sih memang ada ya contoh pemberdayaan UMKM yang terjadi di paroki kita sendiri yaitu paroki BMV Katedral. Nah, ini ada narasumber ada Bro Indra. Bro, sebenarnya apa sih upaya yang sudah dilakukan oleh gereja sampai berhasil mempersatukan umat dan memberdayakannya lewat program tersebut? Gimana nih, Bro Indra? Ya, terima kasih Ses Joan, moderator yang cantik sekali ini ya. Selamat jumpa, selamat uh, mengikuti APP, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di wilayah, di lingkungan, salam sehat. Ya, betul, seperti dikatakan Ses Joan tadi, memang paroki kita yang tercinta ini selalu peduli kepada hal-hal yang kita sebut pengembangan sosial ekonomi. Kami punya seksi pengembangan sosial ekonomi PSE yang terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama kardiwirasa, yang kedua karitatif, yang ketiga ketenagakerjaan, dan yang keempat yaitu khusus pemberdayaan sosial ekonomi. Nah, kami dari bagian keempat inilah yang mencoba membangun yang dikatakan program UMKM sejauhan. Jadi kita memanfaatkan lahan yang terbatas yang kita sulap menjadi katakanlah namanya Plaza Gedung Paroki. Nah, dari tempat yang terbatas itu kita ajak beberapa umat. Kita coba running berbuat sesuatu, tidak terasa hampir 2 tahun kita melakukan hingga sekarang. Apa yang dilakukan? Yaitu penjualan produk-produk khususnya makanan dan minuman. Kami terbatas itu. Nanti kami akan kembangkan berikutnya. Nah, di situ memang terasa ada unsur bersatunya dari berbagai umat terkait, juga beberapa seksi, terutama tentunya seksi PSE,
untuk membangun program UMKM yang dikatakan unsur pemberdayaan. Apa yang dilakukan yaitu memberdayakan umat dan produk-produk itu diberikan juga kepada atau dijual kepada umat lain. Dan itu kira-kira akan menjadi satu hal yang sangat positif, Sejuan, karena kami terus akan melakukan pendampingan, Sejuan. Begitu kira-kira, Sejuan. Oh, sangat itu ya Pak, berkeseluruhan gitu ya. Kita Betul. benar-benar terasa gitu upaya pemersatuan demi keberlangsungan sosial yang secara umum ya Pak ya. Betul, betul. Ya, persatuan ini pun juga pasti akan berhasil karena kita akan selalu mengandalkan Tuhan sama tadi Ya, seperti topik sebelumnya sama seperti Daud yang selalu yes. mengandalkan Tuhan. Nah, untuk pertemuan puncak yang kali ini, Pak, bacaan kitab sucinya diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, gimana, Pak? Bolehkah sedikit merefleksikan bagaimana bacaan tersebut dapat menginspirasi dari tema puncak APP kita kali ini? Ya, betul, Sejuan. Terima kasih. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, memang sabda Tuhan selalu dekat dengan kita. Apa yang kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari, setiap pergulatan dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari sabda Tuhan, karena kita berupaya untuk berjalan bersama Dia. Nah, khusus dari topik 4 ini adalah Matius 20, ayat 1 sampai 16, saya kira sahabat dan Bapak Ibu sekalian sudah familiar, sudah kenal lah kisah dari seorang pemilik ladang atau kebun anggur yang ingin mencari pekerjanya. Mau pekerja yang mulai dari jam 9, dari jam 12, dari jam 3, jam 5, tetap mereka diberi upah 1 dinar. Nah, kita akan lebih fokus pada hal pemberdayaannya. Jadi, fokus pada bagaimana pemilik kebun anggur itu memberikan kesempatan yang sama. Itu yang kita akan lebih fokus. Tidak pada beberapa konteks yang lain. Nah, dengan pemberdayaan ini, dengan memberikan mereka kesempatan, dengan menggerakkan segala potensi yang ada, kapanpun bisa dimulai, tidak ada keterlambatan, maka mereka mempunyai suatu keberanian untuk terus melakukan apa ya kegiatan kehidupan di situ. Dan di dalam topik ini memang menariknya benar-benar bahwa Tuhan itu selalu mendampingi. Jadi apa yang kira-kira kita dapat kalau kita sebagai umat pada situasi apapun kita sebenarnya selalu dampingi. Nah, khusus contohnya di sini, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dikembangkan, yaitu bagaimana pemberdayaan itu berada di dalam keluarga kita. Contohnya, yaitu pemberdayaan kita mengajak anggota keluarga kita yang simple-simple, yaitu doa makan, doa yang selalu diberikan atau setiap hari, setiap malam, pergi ke misa dengan teratur, itu menjadi suatu pemberdayaan juga. Kemudian tadi dikatakan Bro Agung, pemberdayaan kaum muda, mengaktifkan OMK itu sedemikian banyak di paroki ini, yuk kita sama-sama kita lakukan pemberdayaan supaya mereka terus tumbuh imannya disesuaikan dengan bakat dan minat dan sebagainya di bawah bimbingan pada orang-orang yang tepat di dalam wilayah lingkungan ataupun di dalam paroki. Kemudian juga ini Sesuan. Jadi saya baru ingat pemberdayaan itu rupanya tidak hanya di gereja, di rumah atau OMK, tapi juga di sosial masyarakat kita. Masing-masing itu juga pemberdayaan Sejuan. Misalnya, kalau Sejuan diminta oleh ketua RW, ayo Sejuan jadi sekretaris RT misalnya, atau bahkan ketua RT, ya kita coba ringan tangan, ringan kaki untuk coba mengikuti atau mengambil kesempatan itu. Tujuannya bukan sok-sokan, tetapi kita mencoba untuk melebur menjadi garam di tengah masyarakat yang sangat plural di situ. Nah, itu yang penting. Kemudian mungkin juga kita ikut ambil bagian dari uh,
kerjasama atau kerja bakti dan sebagainya. Nah, khusus yang tadi kembali ke UMKM memang kita fokus pada pemberdayaan ekonomi, yaitu ya memang menghasilkan uang, menghasilkan nafkah. Nah, mungkin ini cocok pada beberapa teman dan Bapak Ibu sekalian yang memang kita harus berjuang pada kehidupan sekarang ini untuk coba membangun perekonomian yang mandiri. Artinya kita coba yuk dengan hasil yang dari rumah sendiri, baik itu produk pangan, produk non-pangan. Non-pangan ini katakanlah seperti kayak katakanlah membuat sandal, membuat macam-macam kerajinan tangan dan sebagainya, itu bisa kita nanti pasarkan. Mungkin nanti ada program-program khusus yang sifatnya kita mediasikan. Juga Bapak Ibu yang mempunyai keahlian, misalnya kayak reparasi atau service, maintenance AC, kemudian laundry, kemudian menjahit. Wah, banyak sekali saya kira. Saya percaya, kami percaya Bapak Ibu ini punya potensi. Jadi sesuai, tolong nanti kalau ada teman-temannya dari kaula muda ini juga oke. Sejuan kita, yuk kita sama-sama memberdayakan apa yang ada di umat kita dan diperuntukkan umat kita dan bahkan di luar gereja kita, karena itu merupakan suatu bentuk hidup bermisi juga, asalkan kita melakukan dengan spiritualitas yang benar, yaitu berbasis iman Kristiani. Begitu, Sejuan. Baik, betul Pak itu ya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhannya ya Pak. Itu Betul. garis bawah yang tidak boleh dilupakan. Nah, benar juga tadi kata Bro Indra ini. Kalau menggabungkan dengan Bro Agung, saya sebenarnya termasuk OMK sih. Tapi ya OMK lewat dikit gitu ya Bro ya para pendengar ya. Dari OMK sendiri saya yakin kami juga ingin berpartisipasi nih Pak. Tapi kan kita masih bingung ya. Tapi tadi Bapak sempat menyebutkan tentang pendampingan ya. Itu kalau Betul. pendampingan tuh apa itu maksudnya? Mencakup apa gitu, Pak Indra? Ya, Sejuan ini menarik ini. Sejuan juga harus ikut dan teman-teman ya. Memang kami bukan merupakan suatu akademi, bukan sekolah, bukan kursus, tapi kami bersama teman-teman yang ada di gereja ataupun juga umat juga yang bersedia untuk berbagi, ya ada kira-kira ada 6 modul Sejuan. Yang satu jelas kami ingin menambahkan spiritualitas UMKM. Apa itu spiritualitas? Yaitu membangun semangat menjalankan UMKM dengan tadi berbasis Kristiani jati. Artinya ya kita dalam melaksanakan dagang kecil-kecilan, ya seyogianya kita tahu kaidah-kaidahnya, tidak boleh menipu, tidak boleh katakanlah membuat faktur fiktif, masih banyak lagi dan sebagainya. Tapi kami percaya umat kita di sini sangat mengikuti spiritualitas. Yang kedua, Sejuan, legalitas. Karena ternyata walaupun kita ini UMKM, walaupun bisnis yang katakanlah mikro dan menengah, nampaknya pemerintah juga mengharapkan untuk kita bisa naik kelas. Nah, oleh sebab itu ada perangkat ataupun ada fasilitas namanya legalitas. Contohnya setiap produk, setiap jasa itu ada katakanlah disebut PIRT. Nah, itu ada yang diberikan oleh pemerintah ya, dan itu kita akan adopt. Yang ketiga mengenai pendanaan, mungkin dari beberapa bank ada yang memberikan satu skema pendanaan yang lebih apa ya terjangkau lah sesuai. Nanti kita akan coba mendekati beberapa lembaga keuangan. Yang keempat tidak kalah pentingnya sesuai yaitu pemasaran dan penjualan. Apa? Gimana ya cara memasarkan? Karena memasarkan beda dengan menjualkan. Penjualan lebih ke arah langsung pada pasar. Pemasaran tuh planning-planningnya itu. Nah, apakah menjual dengan secara klasik, secara konservatif, artinya langsung ditawarkan, atau dengan cara-cara kekinian, media sosial, online. Nah, itu kita coba akan kita dalami itu, Sejuan. Dan kami membutuhkan para OMK seperti Sejuan ini, kami akan membutuhkan untuk masuk di situ, kita akan kembangkan
Jadi menawarkan UMKM atau bisnis apapun peluang bisnis yang ada di kita melalui online. Yang kelima yaitu pengetahuan atau keterampilan produksi sesuai. Karena produksi pangan kita harus tahu, harus bersih, harus katakanlah higienis, harus sehat, dan sebagainya. Itu sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya nomor 6 adalah SDM, sumber daya manusia. Bagaimana keterampilan-keterampilan. Nah, jujur kata ini tidak mudah bagi kami, tapi kami ingin ngajak umat-umat yang punya concern, punya kepedulian, dan apapun potensinya untuk meningkatkan UMKM. Jadi saya ajak terutama OMK yang ada di ke paroki Katedral Bogor ini untuk terlibat. Sekalipun tidak OMK pun, udah para senior juga oke. Kami semua ingin menggerakkan pemberdayaan ekonomi di dalam UMKM. Begitu, Sesuan. Oh, mantap Pak. Pendampingannya lengkap, bukan Ya, cuma jual, tapi dimulai dari perizinan ya, sampai SDM. ya. Dengan adanya SDM, ya pasti kan kita bisa membantu Ya, memberdayakan umat-umat sekitar kita juga gitu kan ya, ya. Bro Indra ya. Oke. Nah, itu sangat baik sekali. Nah, salah satu cara yang lain itu kita juga bisa membantu pemberdayaan umat dengan memakai tadi yang ada di plaza UMKM-nya. Nah, itu ada kue-kue ya Pak Indra ya. Terus Betul. ada apa tuh? Nasi bakar bak ya. Kita semua ya. Boleh Ya. tuh para pendengar yang terkasih Hmm. mesti cobain, jangan sampai lupa. Nah, itu ada banyak banget vendornya, tapi memang baru dari makanan dan snack. Jadi bisa dipesan untuk acara rohani maupun rohana. Acara lingkungan boleh, arisan boleh, kerja boleh, bagi-bagi boleh. Nah, kalau bingung hubunginnya kemana? Nah, habis ini kita akan ada video yang terdiri dari beberapa sumber yang bisa dihubungi. Oke, kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita cepet ya kalau topiknya sangat menarik gitu ya. Jadi waktunya tanpa terasa sudah berjalan, sudah sudah lewat 20 menit nih Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Saya di sini sangat bersyukur karena materi pertemuan 3 dan 4 itu sudah dirapel jadi satu. Karena memang ternyata saling berhubungan antara tantangan dan perwujudan dari pemberdayaannya. Jadi pertemuan 3 dan pertemuan 4 itu mengenai hal tersebut ya. Bagi saya tantangan dan aksi nyatanya jadi nyata dan bukan kayak saya bingung sih mesti ngomong apa gitu. Ternyata ada contoh-contohnya yang bisa kita perdalam kembali. Kita mewajibkan dan diwajibkan mengandalkan Tuhan dan juga berbagi peran terus ke bawah untuk saling mengembangkan dan melakukan regenerasi. Jadi itu garis merah dan pentingnya pertemuan ketiga dan keempat pada kali ini. Dan demikianlah para pendengar podcast APP pada kali ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan sharingnya. Terima kasih Bro Indra, terima Terima kasih Bro kasih sama-sama. Ya, Agus. sama-sama. Ya, jadi kita tutup dengan doa penutup untuk mengakhiri acara ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa Roh Kudus, terima kasih, sungguh terima kasih
Kami bersyukur kami dapat membahas pertemuan 3 dan pertemuan 4 dengan lancar dan mendapatkan hikmat yang baik Tuhan, agar segala yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah membimbing kami dan membiarkan firman-Mu untuk menuntun kami. Tuhan, kuatkan hati kami dan mampukan kami untuk menjalankan pemberdayaan di APP tahun 2024 ini Tuhan, agar semangat Paskah semakin berkobar dan kami sungguh-sungguh mengimani dan menghidupi pancaran kasih-Mu. Semua ini kami tidak bisa Tuhan, tanpa kami harus mengandalkan Engkau dan bersandar kepadamu. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga kita semakin dapat bersatu untuk mewujudkan Paskah sebagai tanda kebangkitan Tuhan dan melakukan aksi pemberdayaan umatnya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.